Shalom, kami dari kelompok E dengan anggota Rinaldi Selaban, Jonathan Wijaya, John Kersentelem Banua, Michael Ginting, Malam Krina Pinam. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk analisis studi kelayakan awal ada discount rate, discount factor, discount cost, return on investment, net present value, break even point. Diskon rate atau dalam bahasa Indonesia adalah tingkat diskon adalah interest rate atau tingkat bunga yang digunakan untuk menghitung present value atau nilai sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang, karena nilai sekarang berbeda atau lebih kecil dari nilai di waktu yang akan datang, atau future value. Discount rate adalah salah satu parameter ekonomi yang menyatakan laju bunga yang dialami akibat pinjaman modal yang diinvestasikan. Parameter ini menggambarkan nilai uang menurut waktu yang digunakan untuk mengkonversikan keuangan dan biaya yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Rumus dan contoh soal. Jika dijanjikan mendapatkan uang sebesar $500 pada waktu 40 tahun mendatang dengan asumsi bunga 6% per tahun, berapa nilai sekarang dari uang yang dijanjikan? Maka PP sama dengan $500 per 1 tambah 0,06 pangkat 40. PP sama dengan $48.611. Diskon faktor. Diskon faktor atau faktor diskonto merupakan hubungan kebalikan dari tingkat bunga dengan jangka waktu. Rumus dan soal. Seorang anak dijanjikan akan mendapat uang sebagai hadiah akhir tahun sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 2 November 2022. Karena kebutuhan mendesak, uang tersebut diminta pada tanggal 2 November 2017. Apabila tingkat bunga 15%, berapa dana yang berhak diterima anak tersebut? P sama dengan F dikali 1 per 1 tambah I pangkat N. Maka 10 juta dikali 1 per 1 tambah 0,15 pangkat 5. Maka hasilnya 10 juta dikali 0,497177. Dan hasilnya Rp4.971.770. Diskon cost adalah jumlah tagihan kotor barang dikurang semua diskon kredit dan tunjangan yang berlaku. Sehubungan dengan SKU tertentu, jumlah sama dengan A merupakan biaya per unit yang berlaku, kemudian dikalikan dengan B yang merupakan tingkat diskonto kelebihan inventaris. Rumus dan soal, contoh soal sebagai berikut. Return of investment atau ROI. Dalam bahasa Indonesia disebut laba atau investasi adalah rasio yang diperoleh atau rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba rugi. Return of investment atau ROI adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi investasi atau membandingkan efisiensi sejumlah investasi yang berbeda. Rumus dan contoh soal. ROI sama dengan total penjualan dikurang investasi per investasi kali 100%. Total modal investasi 10 juta, total hasil penjualan 25 juta. Berapa persen ROI-nya? ROI sama dengan 25 juta dikurang 10 juta per 10 juta kali 100%. Jadi hasilnya adalah 150%. Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai diskon faktor.
atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Contoh dan rumusnya sebagai berikut. Break-even point atau BEP. Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian ada pada posisi 0. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap. Dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup untuk menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap, maka artinya perusahaan menderita kerugian. Contoh soal perhitungan BEP. Di sini kita ketahui total biaya tetap 40 juta, biaya variabel per unitnya 40.000, harga jual barang per unitnya 80.000. Rumus yang kita lihat, BEP sama dengan FC per P dikurang VC. Maka BEP sama dengan 40 juta per 80.000 dikurang 40.000. Sama dengan 40 juta per 40.000. Maka dapat disimpulkan hasilnya 1000 unit. Oke, cukup sekian dan terima kasih presentasi atau penyampaian dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.